Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Cahyadi dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai teori tahap perkembangan. Nah, yang akan saya bahas itu adalah teori milik Fred, yang itu tahap perkembangan psikoseksual. Nah, teori ini adalah teori yang cukup terkenal sekaligus yang paling kontroversial. Karena dari namanya saja psikoseksual. Dan yang kedua itu Fred ini mengemukakan bahwa kepribadian seseorang berkembang melalui serangkaian tahap, daripada masa kanak-kanak sampai dia dewasa nanti. Nah, tahap-tahap ini sudah ada bagian-bagiannya. Jadi di sini sudah dibagi 5 tahap yang akan kita bahas di pembahasan kita selanjutnya, tahapnya satu persatu. Nah, eh, di teori Fred, di teori milik Fred ini, eh, jika tahapan itu tidak sesuai atau mengalami hambatan akan memiliki sebuah konsekuensi yang menghasilkan fiksasi. Nah, di sini fiksasi itu adalah perilaku yang menetap yang dibawa dari kecil hingga perjalanan menuju dewasa sampai konflik tersebut diselesaikan. Individu akan terjebak pada tahap ini. Contoh dalam hal ini misalnya seorang yang tidak menyelesaikan tahap oralnya yang baik, maka ketika dewasa dia akan terpaku pada tahap oral. Untuk lebih lengkapnya, berikut fase perkembangan psikoseksual yang didasari oleh teori Freud. Nah, seperti kita lihat di belakang background ini, saya akan menjelaskan menggunakan bantuan sebuah game, yaitu game Sims 4, di mana Sims ini adalah game yang kita bisa melihat tahap-tahap perkembangan hidup, menjalankan kehidupan, dan bekerja. Pokoknya game yang mensimulasikan sebuah kehidupan. Nah, di game ini juga ada tahap-tahap perkembangan dari seorang manusia. Jadi kita bisa mengambil contoh tahap perkembangan di game Sims 4 ini sebagai contoh untuk menjelaskan tahap-tahap perkembangan yang ada dijelaskan oleh Freud ini. Tapi sebelum kita mulai, kita siapkan dulu semuanya. Jadi di sini kita cari dulu. Di sini kita sudah ada keluarga selamat. Ya, kita pindahkan keluarga selamat ke sebuah rumah. Dan kita lihat perkembangan dari keluarga selamat ini. Kita lihat perkembangan keluarga selamat ini. Yang paling pertama kita lakukan adalah membuat anak. Jadi kita akan membuat bayi, lalu kita lihat tahap perkembangan bayi itu sampai dia dewasa nanti, dan kita lihat dia berada di proses mana pada tahap perkembangannya, dan sembari kita menjelaskan tahap-tahap perkembangan ini. Oke, oke, selamat datang di rumah baru. Saya mau nge-cheat dulu ya. Gak usah nge-cheat. Kita mulai. Jadi tujuan utama kita adalah melihat tahap perkembangan anak. Kita langsung to the point. Kita mau Sims kita hamil dan eh, oke, kita lihat berapa anak yang kita mau. Kita mau satu saja, satu anak perempuan. Dan di pregnancy phase, di sini kita tinggal pilih eh, tahap ini, tahap kehamilan dan melahirkan. Oke, ini si Sims kita sudah di tahap ini. Sebentar lagi akan melahirkan. Jadi kita langsung lanjut ke Sims-nya. Tuh, Sims kita sudah hamil. Di sini adalah anak yang akan kita jadikan bahan eksperimen. Bahan eksperimen untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan. Hmm,
kita suruh dia ke rumah sakit. Oke, kita kirim dia ke rumah sakit. Ya, baiklah. Bapak tidak ikut rumah sakit, Bapak. Hei, Bapak suami, Anda tidak ikut rumah sakit. Oke, kita tinggalkan. Kita lanjutkan terus. Oke, di sini sudah ada nama anaknya. Nama anak. Siapa ya namanya? Selamat. Namanya Aulia. Oke, kita kasih nama Aulia. Nama yang generik, lumayan generik. Oke, mana anaknya? Itu dia anaknya. Oke, kita lanjut ke penjelasan saya. Jadi, di sini kita ada adik bayi kecil di sini. Tuh, kita lihat di sini ada adik bayi kecil. Hmm, tuh, bayinya. Oke, si bayi kayaknya lagi tidur. Oke, kita lanjut ke tahap yang paling pertama, yaitu fase oral. Fase oral ini dimulai saat bayi lahir sampai dengan usia 1 atau 2 tahun. Jadi bayi lahir dan dia sudah masuk ke tahap oral. Pada fase bayi ini merasa dipuaskan melalui makanan, ASI, atau kelekatan hubungan emosional antara anak dan ibu. Jadi kita bawa ibunya ke sini deh. Tuh. Nah, di sini kita lihat ibunya datang. Nah, kedekatan itu dia dipuaskan oleh makanan, ASI, dan kelekatan hubungan emosi antara anak dan ibu. Tahap ini memfokuskan interaksi yang terjadi melalui mulut bayi, sehingga perkara dan refleks menghisap adalah sangat penting. Pada tahap ini, bayi dipuaskan melalui kesenangan dari rangsangan oral, yaitu melalui kegiatan mencicipi dan menghisap, karena bayi sepenuhnya tergantung pada ibu. Jadi saat itulah bayi mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanan melalui stimulasi oral. Konflik utama pada tahap ini adalah proses penyapian. Anak harus menjadi kurang bergantung pada ibu. Jika terjadi hambatan pada tahap ini, Freud mengemukakan bahwa individu nantinya ini akan memiliki masalah dengan ketergantungan dan juga agresi. Fiksasi oral dapat mengakibatkan masalah berupa kesulitan mempercayai orang lain, peminum, perokok, makan terlalu banyak, dan suka menggigit kuku. Oke, kita lihat apa kita sudah bisa. Belum. Oh, sudah bisa, sudah bisa. Kita bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu fase anal, di mana anak berusia sekitar 15 bulan sampai usia 3 tahun. Jadi kita ejak anak kita. Oke, di sini sudah ada adik kecil kita. Halo, Dek. Oke, kita pilih. Oke, kita Angelic aja. Oke, di sini sudah ada Aulia. Aulia yang masih kecil. Dia ini toddler. Ya, tuh. Jadi di fase ini dia berkembang eh, di fase berkembang pada saat balita itu menginjak usia 15 bulan sampai dengan 3 tahun. Oke, kita balik lagi. Nah, pada fase ini balita merasa puas melakukan aktivitas buang air besar dan buang air kecil. Fase ini dikenal dengan periode toilet training. Oke, kita belikan toilet training untuk adik Aulia. Ade Aulia. Kita carikan ini salah satunya. Ini keunggulannya SIM sih. Kita bisa dapat fitur-fitur yang kayak gini, yang seperti ini untuk ya kita taruh di kamarnya. Ah, I don't have. Ya, seperti ini. Kita taruh di WC. Oke, kita kembali.
Jadi di sini kita bisa meminta tolong kepada orang tua untuk mengajari kita cara menggunakan toilet. Nah, di sini karena tahap ini disebut tahap toilet training. Nah, pada tahap ini atau pada tahapan hal ini, Fred mengemukakan bahwa fokus utama bayi adalah pengendalian kantung kemih dan buang air besar. Konflik utama pada tahap ini adalah pelatihan toilet, yaitu di mana anak harus belajar untuk mengendalikan kebutuhan tubuhnya. Nah, di sini anak sudah mulai belajar untuk mengendalikan kebutuhan-kebutuhan tubuhnya. Kita beruntung Sims punya sistem sensor sendiri, jadi saya tidak perlu sensor hal tersebut. Sekarang dia lagi latihan pakai toilet. Nah, di sini juga kita, kalau tidak salah, usia seperti ini juga saya sekitar 3 tahun, itu saya dia belajar menggunakan toilet sendiri tanpa perlu bantuan orang tua. Walaupun masih ditemani seperti ini. Nah, menurut Fred, keberhasilan pada tahap ini bergantung bagaimana cara orang tua mengajarkan pendekatan pelatihan toilet. Seharusnya orang tua memanfaatkan pujian dan penghargaan untuk menggunakan toilet pada saat yang tepat. Dengan hal tersebut, orang tua akan mendorong hasil positif dan membantu anak-anak merasa mampu produktif. Nah, Fred percaya bahwa pengalaman positif selama tahap ini dapat menjadi dasar individu untuk menjadi orang dewasa yang kompeten, produktif, dan kreatif. Nah, tapi sayangnya di sini belum semua orang tua memahami dan memberikan dukungan dan dorongan yang anak perlukan pada tahap ini. Pada fase ini, seringkali orang tua merasa direpotkan dengan perilaku balita yang suka buang air sembarangan tanpa memperhatikan waktu dan tempat. Sehingga seringkali orang tua menjadi keras kepada anaknya. Dan yang kebanyakan terjadi adalah beberapa orang tua justru memberikan respon berupa mengejek, menghukum anaknya. Hal tersebut akan membuat anak gagal pada fase ini. Nah, menurut Fred, respon orang tua yang tidak tepat itu akan mengakibatkan dampak negatif, yaitu kurangnya rasa percaya diri pada anak. Kegagalan pada masa ini menciptakan individu dengan keterampilan agresif dan konsumtif. Ya, datang ke bapakmu nak. Ayo. Nah, lanjut kita ke fase yang ketiga, yaitu fase balik, yaitu anak usia 3 sampai 6 tahun. Oke, kita hijab dulu. Hmm, Oke, kita ada di tahap anak yang berada di usia 3 sampai 6 tahun atau juga di fase erotik. Fungsi utama dari di sini anak sudah memahami fungsi utama dari alat kelamin mereka. Anak-anak juga sudah bisa menemukan perbedaan antara pria dan wanita, dan yang paling menonjol adalah anak laki-laki adalah yaitu sudah mulai memegang penisnya. Dalam kenyataan itu sering membuat marah orang tuanya, tapi disinilah kita harus mengajari anak-anak kita bagaimana cara berperilaku baik dan menanggapi dan cara memperlakukan organ seksual mereka. Nah, kegagalan fase ini bisa menciptakan kepribadian yang immoral dan tidak tahu aturan. Nah, sebelumnya saya katakan kan, kalau pada tahap ini juga anak itu eh, sudah melakukan sudah berada di fase di mana mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan di sini juga dia memahami perbedaan dari orang tua mereka. Jadi ada ayah dan ada ibu. Dan di sini juga biasanya muncul sebuah teori di mana anak laki-laki itu dekat dengan ibunya dan anak perempuan itu dekat dengan ayahnya. Nah, di sini pada usia ini. Lanjut di masa selanjutnya itu fase laten, yaitu fase yang terpanjang. Usia anak 6 sampai 12 tahun. Oke, kita lanjut. Usia 6 sampai 12 tahun. Hmm, oke. Cep. Nah, di usia 6 sampai 12 tahun ini
Jadi kita asumsikan adik kita ini, Aulia, sudah berusia sekitar 12 tahun, dia sudah di depan usia pubertas, atau lebih tepatnya udah benar udah di usia pubertas. Jadi seorang akan anak-anak pada saat ini dipengaruhi dengan aktivitas sekolah. Jadi aktivitas sekolah dari aktivitas teman-temannya dan juga hobinya, kegagalan pada fase ini akan menyebabkan kepribadian kurang bersosialisasi pada lingkungannya. Periode laten adalah eksplorasi di mana energi tetap ada, tetapi diarahkan ke daerah lain seperti pengerjaan intelektual dan interaksi sosial. Tahap ini sangat penting dalam pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi dan kepercayaan diri. Freud menggambarkan fase laten sebagai salah satu fase yang relatif stabil. Tidak ada organisasi baru yang berkembang dan tidak membayar banyak perhatian untuk ini. Karena anak di sini sudah lumayan agak mandiri, bisa mandiri, tapi ya masih anak-anak lah, 6 sampai 12 tahun. Nah, di sini juga kita bisa lihat anak. Nah, selanjutnya itu adalah fase genital, yaitu setelah usia 12 tahun ke atas. Nah, 12 tahun ke atas sampai ke umur 18 tahun. Kita asumsikan tadi itu sudah di sekitar umur 11 tahun dan 12 tahun. Jadi di sini sekarang Aulia dia berusia di atas 12 tahun atau mendekati 12 tahun. Jadi anak itu sudah belajar menyukai lawan jenis. Sudah belajar soal ini. Dia di masa remaja 12 sampai 18 tahun sudah tahu bedanya lawan jenis, sudah tahu bagaimana caranya melakukan responsif, sudah tahu cara bersosialisasi, dan di sini dia sudah bisa menyukai lawan jenis. Dan kadang di tahap ini kita kita tahu anak-anak di sini lagi heboh-heboh. Pada tahap ini biasanya heboh-hebohnya berpacaran. Pada masa ini pula seorang anak mulai melepaskan diri dari orang tuanya dan belajar bertanggung jawab akan dirinya. Oke, kita lihat tahap-tahapannya. Nah, ini adalah tahap akhir dari pengembangan psikoseksual. Nah, jadi dia cuma tidak sampai remaja saja, sekitar 12 sampai 15 tahun begitu. Dia juga tahap psikoseksual terakhir juga ada di bagian paling ujung, yaitu di sekitar umur 18 tahun. Itu walaupun masih hitungan remaja, bisa dibilang ya sudah masuk di daerah young adult. Oke, 18 tahun itu sudah 17 tahun ke atas lah, 16 tahun ke atas itu sudah bisa dibilang young adult. Nah, di sini Sims kita sudah young adult, sudah di usia sekitar 18 tahun. Di sini perkembangannya berada di tahap akhir di mana individu mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis, di mana tahap-tahap ini awal fokus untuk kebutuhan individu, kepentingan kesejahteraan orang lain tumbuh selama tahap ini. Jika tahap lainnya telah selesai dan sukses, individu sekarang harus seimbang, hangat, dan peduli. Jadi kita harus mengajarkan individu untuk memiliki moral yang baik di sini dan juga harus memiliki moral yang seimbang. Jadi tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang dalam kehidupan. Jadi begitulah tadi penjelasan dari tahap-tahap atau fase-fase dari perkembangan. Di mana fase awal yaitu fase oral, yang kedua fase anal, dan juga yang ketiga adalah fase balik, keempat fase laten, dan kelima adalah fase genital. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan kalau ada salah-salah kata atau ada sesuatu yang kurang bagus juga benar-benar mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.